Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Mitra. Semangat pagi, ya. Good morning everybody. Ya, hari ini temanya kita mulai diawali dengan porang ya, yang banyak di sekitar kita mulai banyak menanam porang. Ini porang ini apa dan sebagainya. Banyak yang menanyakan itu, ini apa, nanamnya gimana, kira-kira kalau dapat bagaimana, nanti pemasarannya gimana, kadang-kadang sampai ke situ. Ya, ini porang ternyata memang banyak diminati oleh negara luar, ya, di mana itu akan dijadikan sebagai makanan, ya, sebagai makanan. Ya, baik, porang. Saya ucapkan selamat bergabung di pertanian organik NASA, ya, Facebook Group Pertanian Organik NASA, di mana di sini akan disaringkan banyak hal ya kepada teman-teman semua, terutama agro, baik live maupun yang streaming biasa. Dan hari ini saya akan menyampaikan tentang porang, ya, tentang porang, kekhasan porang dan sebagainya. Di sini kita ikuti tentang seputar porang. Dan saya doakan teman-teman semua semoga panjang umurnya, mitra-mitra, Bapak Ibu Mitra, panjang umurnya, dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan dan diberi sehat, ya. Dan semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk sekitar kita dan lingkungan sekitar kita, ya. Ya, ini data saya. Barangkali ada yang belum kenal dengan saya atau belum ketemu dengan saya atau belum pernah ketemu dengan saya, ya kalau ketemu sapalah ya. Nama saya Adi Nugroho, yang membantu untuk mengawal produk-produk agro PT Natural Nusantara, ya, di perkebunan juga di pertanian, ya. Dan ini adalah latar belakang saya. Saya pernah di perkebunan sawit besar Indonesia dan pernah di BUMN. Dan terakhir saya di PT Natural Nusantara baru sekitar 14 tahun ini. Ya, ini adalah kantor kita, teman-teman semua, mitra-mitra kita, Bapak Ibu Mitra, ya. Hanya nama jalannya berganti, yang dulu adalah Ring Road Barat nomor 72. Nah, sekarang namanya berubah menjadi Jalan Siliwangi nomor 72. Tempatnya sama, lokasinya masih sama, hanya bertambah. Di sebelah kirinya ada tambahan untuk parkir, ya, untuk parkir karena banyak teman-teman kalaupun datang kadang-kadang parkirnya yang kurang memenuhi, ya. Dan saya hari ini berada di lantai 2 streaming live dengan mitra-mitra di Facebook Group Pertanian Organik NASA. Ini tanaman porangnya, Bapak Ibu, ya. Walaupun masih awam, memang ini adalah tanaman yang berasal dari hutan, memang bukan tanaman yang biasa dibudidayakan seperti halnya di lahan ataupun di sekitar rumah kita. Tetapi inilah yang sekarang menjadi trending, viral, ya, karena nilai ekonomisnya tiba-tiba cukup tinggi dan permintaannya juga cukup tinggi, ya. Nah, ini bisa untuk kegiatan juga selama masih masa pandemi seperti sekarang ini, ya. Porang, ya, itu yang dijual adalah umbinya dalam bentuk chips. Nah, tahun 2018 kita mengekspor porang, Indonesia mengekspor porang di 4 negara tujuan, yaitu Jepang, Tiongkok, Vietnam, dan Australia. Itu 254 ton dengan nilai kurang lebih 11 miliar, ya. 11 miliar tahun 2018. Jadi kita sudah mulai sebetulnya sejak tahun 2018. Tapi tahun 2020 Bapak Ibu bisa lihat angkanya, bisa dicocokkan ya nanti ya. Itu sekarang menjadi 14.568 ton. Dari 200 menjadi 14.000. Lonjakannya cukup luar biasa dan nilainya mendekati 1 triliun.
ya, mendekati 1 triliun, dari 11 miliar ke 1 triliun. Ya, ini lonjakannya dan permintaannya cukup besar. Kalau kita lihat permintaan tahun 2020 ya, 2020 yang terbaru itu mencapai 20.000 ton per bulan ya, ton per bulan. Jadi kalau kali 12 ya bisa dikali-kali sendiri ya, kira-kira 100 lebih, 100.000 ton lebih per tahun ya. Artinya pasarnya masih cukup besar. Dan 2020 ini pasarnya tidak hanya 4 negara tadi, yaitu Jepang, Tiongkok, Vietnam, Australia, tetapi juga sudah mulai merambah ke Thailand serta ke Korea yang cukup banyak juga permintaannya, ya, cukup banyak juga permintaannya di Korea. Sebetulnya porang ini digunakan untuk apa, teman-teman? Ya, barangkali teman-teman juga sudah tahu. Ini kan cuma umbi ya, umbi, nggak jauh beda sama barangkali kentang atau mungkin barangkali yang diambil umbinya seperti ubi misalnya begitu ya. Apa yang dicari oleh porang ini digunakan untuk apa mereka ini di negaranya ya. 80% ini digunakan sebagai bahan makanan ya, bahan makanan. Ada tahu sutra, ada mie tradisional ya, terutama dua negara ini yang memang cukup senang ataupun suka makan mie ya, cukup suka makan mie, yaitu mie seperti konnyaku dan sebagainya. Ini adalah atau mie shiratake ya, itu adalah bahan-bahan dasarnya adalah dari porang. Itu 80% ya, 80% digunakan untuk bahan makanan, jadi banyak digunakan sebagai bahan makanan. Kemudian 20%-nya ini ada yang untuk kosmetik, kemudian untuk tambahan di cat, ada lem dan lain sebagainya. Jadi ada fungsi yang lain dari porang, adalah manfaat dari porang adalah ke arah sana. Ada kosmetik, ada lem, ada cat dan lain sebagainya. Ya. Jadi terbesar untuk dimakan 80% ya. Dijadikan mie ataupun tahu sutra ataupun nasi barangkali ya di sana, seperti kita lihat ya, karena memang banyak mereka adalah cukup gemar makan mie ya. Nah, teman-teman semua, di Indonesia itu kalau kita makan adalah makannya pakai nasi ya, teman-teman ya. Makannya pakai nasi ya, makannya pakai nasi. Kalau kita makan nasi dengan porsi sedang 250 gram, kalorinya 260 kilokalori. Sementara kalau kita makan bakwan, roti goreng ataupun martabak kacang ya, ini kalorinya kurang lebih ya imbang-imbang dikit lah. Ya. Artinya apa? Kalau kita makan nasi dengan makan bakwan, kadang-kadang makan bakwan nggak kenyang gitu ya, tapi makan nasi kenyang. Nah, perbedaannya adalah kalorinya ternyata lebih tinggi bakwan. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang berbahan baku dari porang. Ya, kita lihat dulu dari perbandingan beras merah dengan beras shiratake ya. Mirip ya, beras shiratake maupun beras merah ini semuanya energinya tinggi, tapi karbohidratnya masih tinggi beras merah ya. Masih tinggi beras merah, sementara beras shiratake karbohidratnya beras merah karbohidratnya tinggi, sementara beras shiratake lebih rendah, jauh lebih rendah. Ya, jadi kalau kita makan beras shiratake karbohidratnya rendah, tetapi energinya cukup tinggi. Ya, ini beras merah. Kenapa pembandingnya beras merah? Karena kita lihat adalah di sini kandungan seratnya ya. Kita lihat di seratnya. Nah, sekarang kalau kita lihat kalorinya, ya kita bandingkan dulu antara nasi putih dengan mie. Ya, kalori di nasi putih 129, kalori di mie 137. Sementara di nasi konnyaku maupun mie shiratake kalorinya Bapak Ibu bisa lihat di sini cukup rendah. Jadi makannya banyak sekalipun ya, kalorinya dapat tetapi karbohidratnya rendah, dan yang utama adalah seratnya tinggi, karena kita tahu bahwa yang namanya porang ini diambil glukomanannya di mana kandungan seratnya tinggi. Jadi makan nasi dengan kandungan serat yang cukup tinggi, artinya bisa jadi boleh dibilang ini nasi diet ya.
Jadi makannya banyak tetapi karbohidratnya rendah dan seratnya tinggi. Kenapa sekarang banyak orang beralih ya ke nasi ataupun mie yang berbahan dasar dari porang, karena mereka mencari ininya ya, mencari kandungannya di sini. Kembali ke porang ya, kembali ke porang. Porang itu apa? Porang ini adalah tanaman ya, kalau nama latinnya adalah Amorphophallus muleberi ya, muleberi ya. Di mana ini adalah diambil umbinya. Ya, diambil umbinya. Namun mereka memiliki ciri-ciri pada umbinya tidak terdapat bintil ya. Kemudian ciri khas daripada tanaman porang ini sendiri memiliki katak atau bubil di setiap pertemuan batangnya. Yang ketiga, daunnya lebar dan runcing ya. Kemudian batangnya, nah ini ada belang hijau yang kadang juga ada yang berwarna sedikit ungu. Namun batas putih dan batas hijau atau batas ungunya ini jelas ya, tegas. Ya. Ciri umum daripada tanaman porang. Nah, ini kalau kita jejerkan, kita sandingkan, mana kira-kira yang porang? Saya rasa Bapak Ibu Mitra langsung bisa menunjuk di sebelah kanan saya ya, Amorphophallus muleberi. Ya, artinya batas putih dan batas hijaunya tegas atau putih dan ungunya tegas. Ya, ini kalau kita lihat tanaman yang masih satu kelompok, yaitu iles, walur ataupun suwak, ya cukup berbeda, ya cukup berbeda dari ciri batangnya. Kemudian kalau kita potong dari iles maupun suwak, nah mungkin mirip ya, mungkin mirip. Tetapi bisa kita lihat di sini warnanya yang nomor satu, ya warnanya yang berbeda adalah paling beda adalah porang. Di sini warnanya sedikit kuning kecoklatan, sementara keluarga daripada iles-iles maupun suwak ini warnanya putih, ya warnanya putih. Sementara dari porang itu warnanya adalah sedikit kuning ataupun orange, ya ke arah kecoklatan. Nah kalau kita lebih jelas lagi, detailkan lagi, maka yang porang itu kalau kita kita pegang ya dengan ujung jari, maka agak sedikit kasar ya, dan barangkali sedikit berpasir ya. Sementara suwak, walur maupun iles-iles tidak, dia rata ya. Jadi kalau kita potong lebih detail, kemudian kita pegang dengan ujung jari, kemudian kita tarik begitu, kita kita pegang, maka bentuknya adalah kasar dan kayak berpasir ya untuk porang. Kalau tiga yang lainnya, walur maupun iles-iles itu tidak. Ya. Nah teman-teman semua, ya Bapak Ibu Mitra, kita lihat tanaman yang juga satu keluarga dengan tanaman porang, yaitu tanaman bunga bangkai atau nama latinnya adalah Amorphophallus titanum. Ya, di mana hampir sama dengan porang memiliki dua stage ya, yang ataupun siklus ya. Yang pertama adalah siklus yang vegetatif, di mana nanti setelah tanaman porang itu ditanam dan nanti akan keluar diambil umbinya, atau dalam kondisi tertentu nantinya tanaman porang ini begitu ditanam akan keluar bunganya ya. Bunganya dan nanti diambil bijinya ya. Jadi ada yang bisa diambil bijinya, ada yang bisa diambil umbinya, tergantung dari pemberian pupuknya dan lingkungannya, kondisi lingkungannya. Jadi ini sama-sama bunga ya, bunga di mana nanti bunganya juga baunya kurang sedap, bunga bangkai ya. Tetapi di tanaman porang juga baunya juga tidak begitu sedap, tetapi kurang enak juga ya. Lebih bau bunga bangkai ya, karena tapi ini tanaman satu keluarga ya teman-teman semua, satu family ya. Nah ini adalah uraiannya, saya rasa mungkin Bapak Ibu bisa baca, saya PDF-nya nanti akan saya lampirkan di sini di grup pertanian organik ya.
Nanti akan saya lampirkan, Ibu Bapak bisa baca ini perbedaan yang mulai dari cabangnya, keadaan batangnya, warna irisannya, warna batangnya, umbinya, berkembang biaknya, kemudian kulit umbinya dan seterusnya. Nanti bisa dibaca di sini perbedaannya. Ya. Kemudian ini tadi adalah fase daripada bunga porang, ya, yaitu dari sini kita lihat. Jadi kalau kita lihat ke arah bunganya, yaitu fase reproduktif ataupun fase bunga dan bijinya adalah seperti ini. Pertumbuhannya lambat di 3 bulan pertama, ya, kurang lebih di sekitar 1-2, ini sekitar bulan-bulan pertama. Kemudian pertumbuhannya sangat cepat setelah 3 bulan. Nah, baru kemudian pematangan bijinya akan dilihat sekitar nanti akan melambat lagi. Jadi ada pertumbuhan yang cepat, ada yang pertumbuhan yang lambat, dimulai dari lambat terlebih dahulu, kemudian cepat, kemudian lambat lagi, ya, sampai ke pematangan biji. Ini adalah pertumbuhan bunga porangnya. Ya, kita cerita-cerita dulu mengenai mengenal daripada tanaman porang. Ini ya, apa sih tanaman porang? Ini tanaman adalah biasanya ditanam ataupun hidup, ya, di hutan-hutan ataupun di sekitar hutan, di mana tanaman ini dulunya adalah tanaman liar, namun sekarang sudah mulai banyak dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, ya, karena tadi manfaatnya sudah saya sampaikan di depan. Dan bunga porang dan porang ini, ya, porang ini sekarang sudah mulai dibudidayakan di lahan tanpa naungan. Jadi kalau dulu-dulunya di bawah tanaman kehutanan ataupun di hutan-hutan, nah sekarang ini dibudidayakan layaknya orang berbudidaya seperti biasa tanpa naungan. Ya, bisa banget, ya. Sudah ada dan sudah banyak yang menanam tanaman porang ini tanpa naungan. Ya. Baik, Bapak Ibu Mitra, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Ini kita cerita tentang fase porang, ya. Fase tingkatan, ya. Tahun 84, Sumono menyatakan bahwa siklus porang ini ada 4, yaitu fase dorman, ada fase pertumbuhan batang dan akar, ada fase inisiasi dan pengisian umbi, dan terakhir adalah fase tua. Jadi fase dorman tadi disebutkan adalah fase yang agak lambat, kemudian 2 fase pertumbuhan batang dan akar, serta inisiasi dan pengisian umbi ini adalah fase cepatnya. Kemudian fase tua, ya, fase tua ini kurang lebih 1-2 bulan setelah musim dipanen, maka biasanya dibiarkan dulu selama 1-2 bulan. Ini fase lambat lagi, ya. Kemudian kalau untuk pertumbuhannya itu sendiri, tadi sudah saya sampaikan ada 2 fase yang muncul secara bergantian, ya, ada vegetatifnya, ada generatifnya atau reproduktif. Jadi vegetatifnya tumbuh batang daunnya, kemudian kalau generatifnya tumbuh bunganya dan dan diambil nanti bijinya. Jadi fase porang ada 4, fase pertumbuhannya ada 2. Nah, Bapak Ibu Mitra, untuk budidayanya ini sebetulnya tanamannya cukup sederhana dan mudah, ya. Karena bahan tanamannya pun juga diambil dari mana saja bisa, ya. Ya, mulai dari bijinya, ya, itu diambil dari bijinya, ya, yang warnanya bisa kemerahan ataupun orange, ya. Kemudian bubil atau kataknya yang di sela-sela batangnya, di sela-sela batang daunnya itu, ya, itu bisa kita jadikan bahan tanaman. Kemudian ada umbi kecil, jadi umbi kecil karena mungkin tidak berkembang di di lahan, jadi umbinya masih kecil dan diameternya kurang lebih sekitar 3 cm. Nah, umbi belah, kalau umbi belah ini adalah umbi yang cukup besar ataupun yang kita belah. Jadi kita lakukan pembelahan umbi untuk dijadikan bahan tanaman. Kemudian cabutan. Ya, cabutan artinya memang bibit ini dicabut, kita ambil dari hutan barangkali, ya, kita ambil dari hutan ataupun dari bawah tanaman biasanya sambil jalan-jalan ke pinggiran hutan misalnya begitu, kita menemukan porang, kita tanam, ya, ini namanya bibit cabutan. Dan ini juga ada di banyak tempat, ya, terutama daerah-daerah yang masih ada hutannya,
Kadang-kadang porang bisa dijumpai, dicabut, kemudian dibudidayakan. Ya.